Jack Della Maddalena bilang, striking Islam Makhachev lebih mudah ditebak dibandingkan Belal Muhammad. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang juara UFC welterweight Jack Della Maddalena dalam sebuah podcast. Sang host bertanya, bagaimana pandangan JDM tentang penantangnya yakni Islam Makhachev. JDM mengatakan bahwa Islam Makhachev adalah fighter dengan versi yang lebih baik daripada Belal Muhammad. Maksudnya adalah, Makhachev memiliki kemampuan grappling dan wrestling yang mirip dengan Belal, tapi lebih komplit karena Makhachev juga memiliki kemampuan striking yang hebat. Namun menurut JDM, itu justru menguntungkannya dengan mengatakan bahwa striking Islam Makhachev akan lebih mudah ditebak dibandingkan Belal Muhammad. Loh, bagaimana bisa? Tadi saja kan JDM bilang bahwa striking Makhachev lebih hebat daripada Belal. Maksudnya adalah, Belal tidak memiliki stand-up style yang jelas karena memang itu bukan keahliannya, sehingga sulit bagi JDM untuk memprediksi gerakan Belal Muhammad. Belal lebih mengandalkan insting dan brawl tanpa stand yang bisa diteorikan. Sedangkan Makhachev memiliki striking yang lebih rapi dan sesuai dengan teori. Karena itu, meskipun Makhachev memiliki striking yang lebih bagus, tapi terkadang untuk striker ahli seperti JDM, hal ini akan lebih mudah dibandingkan menghadapi striker yang tanpa teori. Hal ini juga pernah dikatakan langsung oleh Dustin Poirier. Makhachev memiliki skill striking yang lebih baik daripada Khabib Nurmagomedov. Tapi faktanya, Khabib berhasil mengalahkan Poirier dalam keadaan sehat walafiat, sedangkan Makhachev keluar dalam keadaan berdarah-darah. Dustin mengatakan bahwa striking Khabib sangat tidak jelas dan tidak sesuai teori, sehingga sulit untuk ditebak gerakannya, ya ditambah dengan kemampuan ground game yang gak ngotak sih. Tapi meski begitu, JDM tetap tidak meremehkan Makhachev, karena JDM menganggap bahwa Makhachev adalah fighter rank 1 pound for pound saat ini, dan tentu akan sulit untuk mengalahkannya. Karena pada akhirnya nanti, yang akan dihadapi JDM bukan hanya striking dari Makhachev, tapi juga skill lengkap MMA meliputi striking, grappling, wrestling, clinch, dan juga jujutsu yang semuanya dikuasai dengan baik oleh Islam Makhachev. Jadi bagaimana menurut kalian? Ben Vickers bilang ia meragukan ketahanan dagu Islam Makhachev. Yaps, itu diungkapkan langsung oleh pelatih Jack Della Maddalena, Coach Ben Vickers dalam sebuah Zoom podcast. Ben mengatakan bahwa kita semua tahu sebuah fakta, jika Jack Della Maddalena mampu mendaratkan pukulannya ke rahang lawan, maka lawannya akan oleng karena pukulan JDM sangat berat dan presisi. Dan memang sejauh ini betul sih, kebanyakan fighter akan langsung oleng dan mencari posisi recovery. Ini juga pernah diungkapkan langsung oleh Gilbert Burns bahwa simple jab dari JDM saja sudah mampu membuat pusing kepalanya. Dan itu di-highlight oleh sang coach bahwa jika JDM berhasil mendaratkan kombinasi pukulannya ke rahang Makhachev, maka itu akan berakibat buruk pada Makhachev. Ben juga meragukan apakah Makhachev memiliki ketahanan dagu yang kuat seperti Belal atau tidak, karena yang membuat Belal masih berdiri sampai akhir ronde adalah murni ketahanan dagunya yang bagus. Dan jujur saja untuk aspek ini saya setuju bahwa dagu Belal Muhammad lebih kuat dari Islam Makhachev. Apalagi sang coach mengatakan JDM adalah fighter yang sangat menikmati pertandingan di oktagon dan tidak segan untuk menyiksa lawannya. Lalu apakah ini adalah omongan besar semata? Ya sebenarnya ini cukup realistis sih, tapi masalahnya memukul Makhachev tidaklah semudah itu, karena kuda-kuda Makhachev adalah southpaw dan itu berbeda dengan Belal Muhammad. Terlebih lagi, Makhachev jauh lebih bagus daripada Belal dalam hal urusan striking dan counter strike dari Makhachev juga tidak bisa diremehkan. Memang di atas kertas, JDM lebih unggul dari sisi striking. Tapi level change atau ancaman takedown dari Makhachev yang begitu nyata pasti akan mempengaruhi konsentrasi striking JDM. Sama seperti saat melawan Dustin Poirier. Walaupun Poirier memiliki boxing yang lebih baik, tapi Makhachev berhasil melampaui strikingnya karena dikombinasikan dengan ancaman takedown yang benar-benar berbahaya. Memang betul ketahanan rahang Makhachev tidak sekuat Belal, tapi tidak bisa dikatakan juga bahwa Makhachev memiliki rahang yang kaca, mengingat ketika bertarung melawan Volkanovski dan Poirier, Makhachev mampu bertahan dari serangan mereka meskipun berakhir babak belur sih. Dan pertanyaannya adalah, apakah JDM mampu mengatasi kepanikan ancaman takedown dari Makhachev dan fokus untuk memberikan serangan brutalnya? Atau Makhachev yang dengan paket komplitnya mampu membingungkan JDM dan mendominasinya? Jadi bagaimana menurut kalian? Daniel Cormier bilang Islam Makhachev memang wajib untuk bulking ketika bertarung melawan JDM. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan juara 2 divisi UFC yaitu Daniel DC Cormier. DC menanggapi sebuah footage yang memperlihatkan Islam Makhachev tampak masif dan besar dalam full training camp-nya.
Dari sini saja dapat kita lihat bahwa Islam Makhachev sudah tidak terlihat sebagai petarung kelas ringan karena ia tampak jauh lebih besar dari biasanya. Menurut DC, itu memang wajib dilakukan Makhachev karena yang akan dilawannya adalah monster kelas welterweight yaitu sang juara Jack Della Maddalena yang sedari awal sudah lebih besar dari Makhachev. Channel kecil ini pun berkali-kali mengatakan bahwa JDM adalah monster mengerikan dan memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalahkan murid kesayangan Abdulmanap Nurmuhammadov ini. Tapi masalahnya, namanya memang masih kurang populer. Bahkan dalam hal ini juga diamini sendiri oleh Islam Makhachev dan Khabib Nurmuhammadov yang mengatakan bahwa JDM adalah lawan yang sangat sulit untuk diantisipasi dan secara jujur, Khabib berpendapat JDM adalah lawan yang lebih tangguh dari Ilia Topuria untuk Islam Makhachev. Menurut DC, JDM sangatlah kuat, besar, dan fisiknya sangat bagus. Terlebih lagi saat ini, ia sudah terlihat menutupi kekurangannya, yaitu ia sudah memiliki kemampuan takedown defense yang cukup baik dan itu dibuktikan ketika mengalahkan Belal Muhammad yang dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di kelas welterweight. Dan ini yang mengakuinya adalah seorang DC loh ya, salah satu pegulat UFC terbaik sepanjang masa. DC menambahkan bahwa jika Islam Makhachev melawan JDM 3 tahun lalu, atau mungkin lebih awal, mungkin semakin banyak yang akan menebak Makhachev akan menang karena saat itu kemampuan takedown defense JDM masih belum bagus. Dan ketika setelah pertandingan melawan Belal, kita semua disadarkan bahwa JDM telah berevolusi dan mengupgrade kemampuan grapplingnya sehingga sangat sulit untuk dijatuhkan dan menjadikan Islam Makhachev masih dalam zona bahaya. Karena meskipun grapplingnya Makhachev tetap lebih unggul, tapi pada akhirnya kita harus mengingat bahwa Makhachev lebih kecil dari JDM. Dan dalam gulat, perbedaan berat badan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Selama di kelas lightweight, Makhachev cenderung mudah men-takedown lawannya karena lawannya setara atau bahkan lebih kecil darinya. Dan pertanyaan besar yang muncul nanti adalah, apakah skill grappling Islam Makhachev mampu mengatasi seorang fighter yang lebih besar darinya? Ditambah, fighter itu adalah seorang juara dunia kelas welter yang mengalahkan pegulat selevel Belal Muhammad. Jadi bagaimana menurut kalian? Bang Vio dan Bang Angelo bilang Khamzat Chimaev adalah petarung yang overrated. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mereka dalam podcast UFC Cable Pelevi berdurasi 53 menit yang tayang pada 4 September 2025. Menurut Bang Vio, Khamzat dinilai overrated karena praktis di divisi middleweight tak ada match up yang benar-benar menantang untuk style bertarung Khamzat. Jadi wajar saja kalau ia selalu menang di kelas ini. Berbeda dengan ketika Khamzat yang berada di kelas welterweight, di mana Khamzat akan kesulitan karena terdapat banyak fighter yang bisa menyaingi style bertarungnya. Terbukti, Khamzat kesusahan ketika melawan Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Ya sebenarnya saat melawan Usman itu ada di middleweight sih. Selain itu, Khamzat juga tidak dikenal memiliki gas tank yang bagus kecuali di pertandingan terakhirnya melawan DDP. Hal itu didukung oleh Bang Angelo yang mengatakan bahwa di pertandingan terakhirnya sebenarnya itu kesalahan gameplan DDP sehingga Khamzat bisa menang dengan sangat dominan. Angelo menyoroti gameplan dari pelatih DDP yang membuatnya gampang kena takedown, padahal menurutnya men-takedown DDP seharusnya tidak semudah itu. Well, apakah ini benar? Wallahu a'lam masalah benar atau tidak, tapi tentu saja saya tidak sependapat dengan mereka. Sebagai disclaimer, saya bukanlah fans dari Khamzat Chimaev, tapi saya juga bukan haters dari Chimaev. Jika merujuk pada Cambridge Dictionary, kata overrated berarti jika ada orang yang dinilai lebih tinggi dibandingkan kualitas sesungguhnya. Jadi misalnya kualitas sesungguhnya seseorang nilainya hanya 7, tapi orang-orang menganggapnya 9. Dari pengertian ini saja, sudah jelas Khamzat tidak overrated. Karena memang faktanya, Khamzat dinilai sangat hebat karena di atas kertas tak ada satupun fighter di middleweight saat ini yang bisa mengalahkannya. Dan itu dikatakan sendiri oleh Bang Vio. Dan itu tentu saja Khamzat unrated, bukan overrated. Jika kita kembali ke pengertian overrated, menurut kamus, maka itu tidaklah salah. Khamzat memang sebagus itu kok. Masalahnya, dia agak kurang di welter, faktor utamanya adalah pemotongan berat badan yang tidak ideal. Dan memang tak banyak yang menganggap Khamzat akan berhasil di welterweight, mengingat saat ini badannya sudah terlalu besar. Jika pernyataannya adalah tentang Khamzat yang boring, ya itu gak masalah, karena boring itu soal rasa dan tidak bisa disamakan. Tapi menurut saya mengatakan Khamzat overrated karena gak ada yang bisa mengalahkannya di middleweight, tentu hal itu kurang tepat. Ini bukan soal menghujat loh ya,
hanya tidak sependapat saja dan menurut saya bebas dong menanggapi pernyataan yang sudah dilontarkan di media sosial secara terbuka. Jadi apakah kalian setuju bahwa Hamzat Chimaev overrated? Bagaimana menurut kalian?